kerja di kos-kosan. Iya. Jadi apa tempat kamu ngedit, foto, Iya, studio semua di semuanya situ. pokoknya bangun, tidur, makan, terus karyawan saya juga bekerja duduk di lantai, habis itu laptopnya tuh ada di kursi kayak gitu. Gitu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, apa kabar? Nah, hari ini seneng banget karena di samping saya sudah ada seseorang yang nanti akan bagi-bagi tips, bagi-bagi inspirasi kepada kita semua. Bagi-bagi tips tentang apa? Tentang dunia fotografi. Oke, jadi langsung aja nih, saya kenalin siapa lagi kalau bukan Berry dari Jasa Fotografi Jakarta. Yeay! welcome. Thank you. Apa kabar Berry? Baik, very nice. Kantornya seru banget ya. Thank you sudah ngundang aku ke sini. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol banyak banget karena kalau ngomongin tentang dunia fotografi ya, zaman sekarang kan orang itu suka banget eksis, pengen difoto tapi juga pengen ngefotoin gitu. Iya nggak sih ya, dan apalagi zaman sekarang semua juga ingin mendokumentasikan momen-momen penting, ingin mendokumentasikan hal-hal barang-barang penting. Nah, jadi berbicara tentang dunia fotografi nanti kita semua akan bahas di sini bersama Berry. Oke, berarti yang pertama dulu nih, apakah ini cita-cita dari kecil pengen jadi fotografer? Sebenarnya nggak kepikiran sama sekali sih ya. Tapi memang aku pas mulai mendapat arahan itu pengen kemana itu dari zaman kuliah. Jadi dari kuliah saya pengen meng-create sesuatu nih. Oke. Pengen menghasilkan sesuatu karya kayak gitu. Nah, tapi belum kepikiran apa. Tapi sepanjang waktu kuliah ya saya memang mulai seneng sesuatu yang sifatnya visual. Oke, padahal kan kuliahnya bukan DKV kan? Kuliahnya bukan. teknik industri. Jadi saya ini harusnya kerjanya di pabrik gitu. Tapi akhirnya malah masuk pabrik untuk fotoin company profile. Tapi lucunya adalah ketika ngerjain company profile ya saya jadi ngerti, saya dengan gampang ngerti workflow dari sebuah pabrik kayak gitu. Jadi tahu mau foto apa ya. Tapi awalnya nggak kepikiran kayak gitu. Tapi saya tuh hobi lihat gambar kayak gitu. Saya seneng melihat, oh ini gambarnya bagus banget, ini gambarnya keren banget kayak gitu. Jadi dari sana saya juga jadi punya passion untuk membuatnya. Ya, jadi punya passion untuk membuatnya kayak gitu. Oh ini penasaran pengen bikin kayak gini juga kayak gitu. Tapi berarti teknik industrinya selesai dong? Selesai. Tapi sempat kerja di dunia teknik industri atau berhubungan dengan kuliahannya nggak? Ada. Jadi sebenarnya sih ada hikmahnya juga buat teman-teman yang memang punya hobi. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya mungkin tiap orang bisa beda-beda. Tapi hobi itu sesuatu yang kita bisa belajarin sendiri sebenarnya. Jadi di YouTube dimanapun sekarang ya ketika kita enjoy ngerjainnya dan enjoy mempelajarinya sebenarnya itu kita bisa pelajari sendiri. Tapi ketika kita kuliah di bidang yang lain itu jadi poin plus. Nah jadi saya alami juga ketika saya senang dengan fotografi, saya pelajarin sendiri dan kemudian saya mengambil teknik industri itu sebenarnya lebih ke micromanagement. Jadi memanage sebuah industri. Nah sekarang industri berkembang lagi jadi industri produk, manufaktur dan industri jasa. Kayak gitu. Jadi saya juga punya sedikit gambaran bagaimana cara memanage sebuah industri jasa. Berarti kepake dong ilmunya. Jadi kepake. Ya karena ya menurut saya juga pembelajaran itu bisa dari banyak hal ya. Maksudnya ada hal-hal yang memang bisa kita pelajari otodidak. Seperti contohnya mungkin kalau Berry berarti belajar fotografer awalnya otodidak berarti kan? Karena memang hobi, passion, suka dan belajar sendiri. Nah tapi dari ilmu yang dipakai, yang didapatkan semasa kuliah pun juga nggak disia-siakan. Bisa dipakai. Dan bisa dipakai juga. Kayak gitu. Sebelum akhirnya full time sekarang mendirikan Jasa Fotografi Jakarta. Jasa Foto Jakarta. Oh, Jasa Foto Jakarta. Yes. Oh, oke. Bener ya kalau jasa fotografer itu mah mensuplai fotografer. Oke, sekarang sih. Jasa Foto Jakarta. Yes, Jasa Foto Jakarta. Nah, sebelum membangun Jasa Foto Jakarta, sebelumnya itu gimana tuh awalnya? Apakah pernah kerja dulu atau pernah jatuh bangun dulu? Nah, saya waktu itu kerja di corporate, jadi saya memang
pengen berpengalaman di corporate untuk mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Jadi saya pernah membaca atau menonton di YouTube kalau nggak salah ya, katanya kalau misalnya ilmu yang kita pelajari itu kalau misalnya nggak kita apa-apain itu akan menguap dalam waktu 2 minggu. Jadi 80%-nya itu akan hilang dalam waktu 2 minggu kayak gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita pelajari better itu diaplikasikan dulu. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan cuma ada teorinya aja. Jadi 4 tahun saya kuliah itu saya aplikasikan ilmunya itu di tempat kerja terlebih dahulu gitu. Tapi waktu itu saya memilih tapi ini pilihan personal. Saya memilih di industri yang lebih kecil karena saya kalau misalnya mau aplikasikan sebuah sistem, saya lebih pilih karena di tech industri saya belajar membuat sebuah sistem kayak gitu. Nah, jadi saya lebih memilih perusahaan yang belum punya sistem, sehingga saya punya pengalaman untuk membuatnya. Betul. Kalau misalnya di industri yang besar, sistem sudah ada, jadi saya hanya memperbaiki dan menjalankan. Betul. Itu yang saya pengen kayak gitu. Saya pengen membuat sebuah sistem. Betul. Jadi punya pengalaman itu. Jadi saya membuat job desk. Di kantor itu job desk dari OB sampai direktur itu kita bikin job desk. tapi itu sih kalau menurut saya pribadi, maksudnya again pilihan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika kita memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan yang baru, yang sedang membangun bersama, ya itu pembelajarannya akan jauh lebih banyak lagi karena kita menjadi bagian dari perusahaan itu untuk membangun bersama-sama dan mengembangkan. Daripada perusahaan yang udah langsung besar banget, ya bisa kontribusi juga sih, tapi kontribusinya dalam hal yang berbeda ya. Kita akan menjalankan dan menjadi bagian dari sistem itu. Yes. Jadi tapi ada juga yang berpikir kayak misalnya, saya join company kecil, saya ngerti semuanya, nanti saya buka sendiri yang baru dengan jadi kompetitor. Ada juga kayak gitu. Betul. Dari pandangan saya sebenarnya adalah begini, kita mau bagaimana kita bekerja, kita tuh harus punya mindset kita itu memberi value, seperti itu. Jadi apa yang sudah kita kerjakan kita aplikasikan dan company kita itu, tempat kita bekerja itu harus dapat value dari apa yang kita sudah berikan. Dan kemudian ketika kita meninggalkannya pun adalah kita ini sudah punya sense of belonging terhadap hasil karya yang sudah kita buat. Kayak gitu, kita sudah membangun sistem dan kemudian ya kalau kita keluar begitu aja tanpa ada yang kayak ini mungkin sedikit buat teman-teman milenial yang mungkin juga senang untuk pindah-pindah gitu kan. Job hopping. Kita yang sudah memberikan value, kita harus punya sense of belonging terhadap value yang sudah kita berikan. Jadi sehingga sebelum kita pindah ya kita harus menyiapkan dulu. Jadi saya menyiapkan dulu yang penggantinya yang bisa menjalankannya sehingga bisa jalan baru saya. Karena saya punya hobi di bidang lain kayak gitu. Jadi menurut saya sudah saya punya mau mengembangkan hobi tertentu, jadi saya mau. Betul. That's a good thing sebenarnya kan, sense of ownership kan. Ya, jadi ya karena kan kita nggak akan pernah tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan orang tersebut, dengan perusahaan tersebut, atau mungkin siapa tahu next time jadi partner, ya kan? Benar. Jadi ya, sekarang jadi teman baik sama bos yang lama kayak gitu. Jadi sering ngobrol-ngobrol juga kayak gitu ya. Happy aja sih. That's nice. Jadi ya sama aja kalau anak zaman sekarang kan sebelum berpindah banyak yang suka gonta-ganti pekerjaan dan mantan juga kan. Jadi selesaikan dulu urusannya baik-baik sebelum dengan yang baru gitu ya. Oke. Nah, tapi sekarang kan hidup tidak semudah itu Ferguson katanya ya, termasuk juga di dunia fotografer kan. Ketika memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang sudah nyaman, sudah enak, sudah bertumbuh juga di situ dan memulai bisnis, itu apa pertimbangannya? Dan apakah ada transisi di awal nggak? Nah, jadi sebenarnya pada saat masuk saya juga ada kepikiran lah bahwa saya pengen mengaplikasikan ilmu ini dan saya kepikir dalam 3 tahun ke depan kantor ini akan menjadi seperti ini. Saya sudah punya bayangan itu. Nah, 2 tahun. Saya target 2 tahun. 2 tahun sudah sistem sudah ada dan gua sudah jadi lebih baik, sudah bisa jalan running tanpa saya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ngaret gitu kan. Jadi akhirnya butuh waktu sampai 3 tahun. Jadi saya ngaret setahun dari target kayak gitu. Walaupun kondisinya sudah lumayan nyaman, maksudnya kayak gajinya dinaikin terus ya kan, tapi karena kan sejalan dengan value yang ditambahkan dari kamu juga kan. Maksudnya saya juga semangat ngerjainnya karena sesuai dengan apa yang saya pelajarin. Tapi ya ketika keluar, memutuskan untuk keluar ya maju mundur juga kayak gitu. Jadi kayak khawatir bisa nggak ya gitu kan. Tapi karena gini, saya melihat bukan berarti di tempat saya yang lama itu saya tidak tempat lama itu nggak bagus, bukan. Tetapi kalau saya sendiri, saya pengen selama hidup ini saya harus bisa membuat karya lagi untuk bisa
bermanfaat untuk orang yang banyak kayak gitu. Saya senang foto dan saya merasa bahwa dengan foto saya itu bisa nge-touch ke banyak orang seperti itu. Nah dari awal saya senang dengan bisnis, makanya saya kepikir ya udah saya bikin fotografi untuk keperluan bisnis untuk membantu orang-orang berjualan. Kayak gitu. Tapi memang ketika mulainya ya saya gajinya jadi nggak ada. Habis itu saya masih ada cicilan properti pula, ya kan? Jadi tapi ya mau nggak mau saya nggak tahu kayak mau berapa lama lagi kondisi seperti itu. Jadi ya udah akhirnya saya putuskan aja. Ya akhirnya saya kerja di kos-kosan ukuran 3x3 meter kayak gitu. Kerja di kos-kosan. Iya. Jadi tempat kamu ngedit, foto, studio semua di situ. Pokoknya bangun, tidur, makan, terus karyawan saya juga bekerja duduk di lantai, habis itu laptopnya tuh ada di kursi kayak gitu. Ukuran 3x3. Ya berarti mirip-mirip kayak ruangan ini kali ya, lebih gede dikit lah ya. Iya, ya kayak gitu. Terus kayak karena nggak ada meja yang besar untuk foto, jadi kasur itu, ini saya malu nih saya cerita, tapi ya lucu juga. Jadi buat semangat teman-teman dulu, kasur itu kan empuk banget kan, nggak bisa jadi meja. Jadi kasur itu saya pindahin, jadi yang bawahnya yang papan itu jadi alas untuk foto. Kayak gitu. Bahkan sampai ada klien yang pas saya semua berdoa semoga biar klien saya nggak datang karena saya malu. Tapi ada juga klien yang datang terus mobilnya bagus banget lagi, terus kayak pas ngelihat kayak besok-besok dia nggak order lagi kayak gitu. Tapi menurut saya ya nggak apa-apa karena saya berusaha adalah untuk memberikan value. Kayak gitu. Betul kan, bukan yang penting kan hasil akhirnya seperti apa gitu kan. Nah tapi ini dia akhirnya memutuskan untuk menekuni hobi ini menjadi sebuah profesi. Dan dari begitu banyak pilihan kan, kalau jasa foto Jakarta, kalau ngomongin tentang jasa foto kan ada banyak nih variasinya. Ada yang fotonya mau fokus ke pre-wedding, ada fotonya mau fokus ke pemandangan-pemandangan, tapi kalau kamu memutuskan untuk fokus ke corporate, dari awal memang tujuannya ke perusahaan. Iya, nah jadi saya itu orangnya seneng berdiskusi dengan orang yang punya bisnis juga. Jadi saya senang berteman dengan orang-orang entrepreneur, teman-teman entrepreneur. Jadi ya saya memutuskan untuk masuk ke jalur ya saya fotografi khusus untuk entrepreneur aja, untuk bisnis aja. Jadi kayak foto produk, foto company profile, foto direktur, komisaris, ya punya pengalaman yang menarik sih ketika masuk ke kantor kayak misalnya kantor Miss Mary ini, aduh bagus banget kantornya. Terus kayak, wah keren banget, saya juga pengen punya kantor ini. Jadi saya juga jadi tiap kali ketemu klien saya tuh punya aspirasi baru kayak gitu. Wah karyawannya semangat nih, karyawannya loyal nih kayak gitu. Jadi kayak saya jadi punya aspirasi baru setiap kali ketemu dengan klien yang baru kayak gitu. Jadi inspirasi juga ya. Iya, jadi inspirasi juga. Ngomong-ngomong, foto grupnya Mary Irana Group juga difoto oleh Berry loh. Ya ini nih fotonya. Kita masukin. Keren kan? Thank you. Jadi waktu itu kita foto di studionya Berry juga. Studionya bukan kamar kos sekarang. Ya nggak, udah berapa lantai gitu? 3 lantai. 3 lantai kan. Dan kita ada foto outdoor juga gitu. Iya. Lumayan. Tapi seru. Yes. Nah jadi akhirnya memang berarti fokusnya ke perusahaan-perusahaan dan pebisnis dan entrepreneur. Kalau produknya lebih banyak food, makanan. Susah nggak sih nyari klien? Karena kan seringkali kendala sebagai seorang fotografer adalah mau foto sih bisa, skill sih ada, tapi untuk nyari klien dan untuk menjadi klien pertama itu kan kadang-kadang nggak mudah. Benar-benar nggak mudah. Jadi waktu awal-awal juga kayak waktu itu saya nyari klien, waktu itu saya cuma pakai Kaskus doang. Waktu itu kan Kaskus masih heboh gitu kan. Jadi kan kayak ya udah saya bikin jasa cuma di Kaskus aja. Terus saya belajar untuk bikin website sendiri. Ya udah belajar bikin. Nah itu paling 2 hari ada satu yang telepon gitu. 2 hari. Tapi ya paling cuma 1. Jadi untuk survive itu saya pokoknya 100% pokoknya harus konversinya harus 100%. Jadi kalau misalnya 3 orang yang kontak, 3 orang harus deal kayak gitu. Jadi kayak apapun caranya pokoknya harus deal. Jadi pokoknya saya menunjukkan value dulu, kayak pokoknya saya fotoin, kasih lihat hasilnya terlebih dahulu, editin yang bagus, habis itu baru menuai hasilnya kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak hitung-hitungan di depan lah kalau ketika awal-awal. Betul. Nah,
Kemudian apa namanya, ketika photoshoot juga ya harus sungguh-sungguh, tapi walaupun skillnya itu nggak yang seperti sekarang. Oh iya? Karena saya kuliahnya kan di bidang teknik industri, Iya. jadi saya skillnya ya terbatas banget. Pasti kalau ketika lulus, walaupun saya bekerja 3 tahun pun juga di industri yang berbeda kayak gitu. Saya senang fotografi, saya senang motret-motret, tapi skill saya juga kalau dibanding sama orang yang kuliah di kafe pasti beda kayak gitu. Tapi karena saya hobi, ya mau nggak mau ketika ngedealing dengan customer ya saya dealkan, dan kemudian saya juga harus luangkan waktu untuk belajar lagi kayak gitu. Oke. Jadi ya pasti harus ada ininya, harus ada improvement terus setiap kali sesi foto. Cuma saya belajar dari repetition. Jadi pokoknya setiap kali photoshoot tuh harus ada skill yang baru yang saya apply. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,